Oke, terima kasih Saudari Riko. Di sini ada penelusuran atau transversal pohonnya. Transversal pohon adalah proses mengunjungi semua simpul dalam suatu pohon secara sistematis. Ada 3 jenis transversal pohon utama: pre-order, in-order, dan post-order. Oke, jelasan 3 macam transversal pohon biner. In-order: A dikali B, atau dalam kurung kiri, tengah, kanan, atau operan 1, operator, operan 2. Yang kedua ada pre-order kali AB, tengah, kiri, kanan, atau operator, operan 1, operan 2. Post order A, B kali kiri, tengah, kanan, atau operan 1, operan 2, atau operator. Oke, di sini ada contoh soal pohon biner. Kita akan membuatnya dengan in order dulu ya. Kalau begini kelihatan agak rumit ya. Iya. Balik yang ke ini, yang pertama. Balik yang tadi deh. Kita lihat dari contoh yang ini aja ya. A dikali B, berarti kiri, tengah, kanan. Atau operan 1, operator, operan 2. Tapi kan di tengah sini kan ada kali ya. Ini tuh buat operator untuk nyambungin A dan B. Jadi A dikali B. Lanjut lagi. Ini cara simpelnya ya. Kita akan coba yang ini. Di sini kan ada buka kurung, tutup kurung, ya. Gimana cara kita ngitung buat pohon biner ini semua? Di sini tuh ada operator tengah, ini tuh bagian tengah, ini bagian kanan. Ini kita buat dulu. Di kiri ini agak rumit ya, karena pembagian ada banyak. Di sini ada A dikali dalam kurung ini B plus C min D. Ini sisi kiri ya, kita anggapnya sisi kiri ya. Ini semua tuh sisi kiri. Dan ini tengahnya. Ini tengahnya. Di sisi kanan ada E dikali F plus G dikali H pangkat I. Di sini ada dua pembagian, F plus G dikali H pangkat I. Pertama kita masukin apa dulu? Bagi dulu ya. Habis bagi ada apa? A. Ada operator dulu di tengah dulu. Selanjutnya ada A. Di habis operator kan ada B plus C min D. Kita masukin plusnya dulu ya, karena operator buat masukin B plus C. Habis itu ada operator apa? Min. Selanjutnya kita masukin apa? C. Yang kiri udah selesai ya, bagian kiri. Lanjut ke bagian kanan. Bagian kanan itu ada E dikali F plus G dikali H pangkat I. Operator dulu.
Operator yang mana dulu? Yang kali dulu. Selanjutnya masukin E. Selanjutnya di dalam ini kan ada dua bagian ya, A, F plus G dan H pangkat I. Ya. Kita masukin operator yang E plus dulu. Selanjutnya masukin F. Selanjutnya masukin kali karena operator yang di tengah. Jadinya masukin G. Ini kan ada H sama I. Nah itu yang operator yang pangkat itu, operator H sama I itu kan pangkat. Selanjutnya masukin H sama I di bagian sudut kiri dan sudut kanan. Anak kiri dan anak kanan. Jadi ini udah kelar ya pohon in ordernya. Oke, lanjut. Transversal digunakan untuk menemukan elemen tertentu atau transversal dapat digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam pohon seperti menemukan nilai tertentu dalam pohon pencarian biner. Memproses elemen pohon. Transversal dapat digunakan untuk memproses setiap elemen pohon secara berurutan seperti menghitung jumlah elemen, menghitung rata-rata elemen, atau mengonversi pohon ke format lain. Selanjutnya kegunaan transversal itu ada kompresi Huffman atau transversal reorder digunakan dalam algoritma kompresi data Huffman untuk membangun kode Huffman yang efisien untuk setiap karakter. Selanjutnya ada routing. Transversal pohon digunakan dalam algoritma routing untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket data dalam jaringan komputer. Selanjutnya ada diagram pohon. Transversal digunakan untuk menghasilkan diagram pohon yang memvisualisasikan struktur hierarki data. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Vito. Oke, makasih Pak Hanif. Oke, tadi ini yang dibahas di alternatif ya, transversal ya. Oh, transversal ya, bukan trans ya. Bukan transisi kan? Nggak apa-apa ya. Oke, jadi ada namanya spanning tree ya. Tadi kan kita udah bahas apa? Tree ya. Terus ada namanya tree itu dia punya anak lagi coy. Namanya spanning tree. Gitu ya. Jadi spanning tree ini adalah dari graf ya. Dikurangi berapa tadi? Dari graf itu tidak boleh membentuk sirkuit ya. Tidak boleh membentuk sirkuit. Oke, sirkuit MotoGP ya. Tapi konsepnya sama sih, sirkuit MotoGP. Nah, iya nggak sih? Nih, lo coba Max Verstappen. Cukup ya. Oke, pokoknya sirkuit itu gini coy. Jadi misalnya di sini, gua sirkuit ini, start, ini finish. Ya, sama coy. Ini ada konsepnya, sama. Misalnya nih, Max Verstappen ke sini, ya, lalu ke sini, dia bisa muter balik. Ya. Kenapa nggak bikin gini aja tuh? Cinta. Nah gitu ya. Kalau begini, ada berapa sirkuit? Dua. Kenapa? Karena bisa muter 2 kali ya. Ya bisa muter di 2 tempat, ya kan? Kalau kita hapus, dia masih bisa muter nggak? Bisa. Masih bisa muter. Satu dua. Terus caranya biar gimana dia nggak muter lagi? Dihapus kan? Iya. Nih kita hapus. Kita hapus ya. Ya. Jadi dari titik A ke titik B finish ya. Apakah masih membentuk sirkuit? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada sirkuitnya ya. Dia tidak apa? Tidak cycle ya. Kecuali gue tambah sini.
Nah, dia akan membentuk sirkuit. Kalau tree itu nggak boleh ada namanya Sirkuit. Jadi kalau kita hapus. Gitu. Pokoknya Max Verstappen nggak boleh muter kali, nggak boleh muter. Emang bener ya Max Verstappen MotoGP ya? Bukan ya? Lawan. Itu apa sih? Lawan. Formula One itu kenapa dah? Oh ini ya, gak paham. 20 ya? Nggak kelihatan ya? Si itu ya? Gue tuh juga nggak kelihatan. Gini ya, boleh ya? Nah, biar jelas. Nah, sekarang kita akan bahas speeding trick. Jadi gimana dia tim pembalap ini? Dia itu dengan apa? Gimana ya? Dengan jalur yang paling pendek gitu. Jadi nggak perlu boros bensin, coy. Bensin mahal. Udah berapa sih? 10 ya? Masih 10 ya? Oke. Jadi bisa sini. Ada ini tri bukan? Bukan. Kenapa? Betul. Ah. Jadi gimana caranya dia jadi nggak jadi sirkuit? Dihapus. Dia mana? Ini boleh? Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Oke. Jadi graf itu awalnya itu direpresentasikan sebagai V itu apa? Vertex atau vertices. Kalau orang luar tuh ngomongnya vertices, vertex lah, nodes lah, simpul lah, makanan lah, minuman lah. Ya, pokoknya gitu. Ini namanya vertex atau vertis atau vertex atau node atau simpul. Lalu sini ada namanya edge. Tadi apa? Sisinya ada berapa? 6. 7. Oke, ada 6 ya. Jadi setiap edge ini dia itu buat menyambungkan node. Misalnya dari 1 ke 2, 1 ke 2 ada nggak? Ada. 2 ke 3? Ada ya. Dan seterusnya begitu. Makanya dan seterusnya. Nah, begini kayak kurang kelihatan juga. Terus lanjut. Nah, lalu dalam spelling tree ini kita tuh akan memecahkan masalah. Namanya itu misalnya nih, gue dari yang deh, misalnya dari rumah deh, rumah ini titik nih, gue datang lagi nih. Terus ada jalan, misalnya ada 2 jalan. Gitu. Itu kayak gitu. Misal di sini ke mana dulu? Pom bensin. Ya pom bensin deh. Itu masuk ke sebelah nanti. Maksudnya yang apa? Ke siapa tuh? Misal ke rumah Ricky, ya boleh ya. Jadi ke rumah ini. Nah, di sini ke Manio. Olan. Nah, di sini ke gue pengen ke kampus nih. Kampus. Oke. Gue naik motor sini. Nah, misalnya dari rumah, gue pengen ke sini ke rumah Riki, jaraknya berapa kilo? 10. Misalnya 10 ya. Nah, misalnya nanti ini 5 kilo, nah ini 5 kilo. Terus ke rumah lo berapa? 30. Terus ke kampus? 10. 5 kilo. 5 kilo. 2 kilo. Terus kalau aktif ke kampus berapa? 10. Berapa? 15? 25. Terus dari Riki ke kampus berapa? 15. Oke, jadi kita jalan dapat ya jaraknya ya. Oke, jadi dia membentuk apa sih? Membentuk apa dia? Spanning. Belum. Apa? Gas, ya kan? Dia masih membentuk sirkuit nggak? Iya nggak? Masih. Oke, jadi karena kita ingin gua misalnya dari rumah gue, bukan rumah lo ya. Lalu rumah lo boleh deh ganti aja. Oke, bisa gue naik motor. Gue pengen yang waktunya paling cepet. Gue pengen dari rumah gua paling cepet ke kampus biar gue nggak telat. Gitu. Jadi biasanya ya. Biar cepat gimana nih? Gue mikir, apakah ada jalan yang paling
apa jalan paling pendek, tapi udah nyampe gitu. Ngerti nggak? Ya. Pokoknya waktu gue udah 5 menit gitu. Gimana paling cepet gue bisa ke kampus dengan telat? Lewat Nah, misalnya kita lewat rumah Cing dulu ya. Terus ke rumah, ke kampus. Jadi waktu yang kita perluin berapa? 25 menit ya. Misalnya menit dah. Nah, boleh lah satunya apa aja? Terserah. Ini bobot doang, bobot. Lu bisa ganti kilo kayak kilogram, gram, gitu ya. Aduh. Terus kita mau tunggu. Tapi kita ada jalan lain. Kenapa nggak ada jalan lain? Jauh ya. Kenapa nggak ada jalan masih ke rumah Hanif dulu? Begal, jadi bertambah ya, begal ya, tambah 10 gitu ya. Bagi telat gitu ya. Oke, jadi kenapa kalau sini? Karena lebih jauh. Secara logika kita kan. Tapi gimana kalau rutenya banyak banget? Dan lo harus pilih. Lo mau cari salah satu? Enggak kan? Misalnya sini ada jalan tikus, lu nggak tahu, tapi lu nggak lewatin situ, rugi kan? Rugi dong, ya? Dan ada jalan tikus, misalnya begini, set langsung lurus gitu. Kenapa nggak lewat sini? Gitu. Nggak tahu. Karena nggak tahu kan? Gitu. Jadi spanning tree ini biar kita tahu semua. Gitu. Makanya dia disebut spanning, alias menyebar gitu. Dia berusaha mencari bobot yang paling kecil. Oh ya, kita mulai dari awal. Sini ada namanya vertex ya. Di sini adalah V. V itu apa? Vertex. Sama dengan N. N-nya berapa? 6. Terus di sini ada 6, ada 6 nggak vertexnya? 6 ya? Jadi sesuai. Oke, jadi jumlah H untuk membentuk pohon, H-nya dikurang berapa? 1. Coba tadi sebelumnya, Ricky. Sebelumnya. Nah, yang ini tadi dikurang 1 H kan ya? Dia akan membentuk pohon. Ayo. Oke. Di sini kita lihat di sini udah bentuk pohon ya. Jadi konsepnya begini. Spanning tree adalah subgraph dari. Ayo, jawabannya dari mana? Spanning tree adalah subgraph dari graph. Oke. Jadi tidak dia itu udah bahas graph ya? Oke. Dia itu ada namanya kalau kita kurang 1 N-nya kalau H kurang kita kurang 1 atau tidak membentuk sirkuit jadi apa? Pohon. Terus pohon kita apa? Kita pohon ya. Oh, kalau spanning tree gimana tuh? Spanning tree sama kan ya? Cuma dia bagian dari pohon sebenarnya. Ya, sebenarnya sama juga sih. Kayak gini. Graf, daunnya ada pohon, daun pohon ada ada spanning tree gitu. Gitu, baik gitu ya. Konsepnya. Jadi jangan bingung. Dan ini adalah spanning tree. Kalau yang tadi spanning tree bukan? Coba balik. Kalau ini spanning tree bukan? Kenapa? Itu graf. Graf. Kenapa graf? Sirkuit. Oke, sirkuit. Terus lanjut. Lihatlah, kalau sini tuh dia nggak punya cycle kan? Jadi ini valid nggak disebut pohon? Valid. Oke. Tapi konsep spanning tree itu sebenarnya bukan bentuk. Spanning tree itu sebenarnya dari apa graf yang bentuknya sama. Misalnya graf itu bentuknya kayak tadi, apa segi 6 ya? Heksagon ya? Heksagon ya. Nah, dia itu ikutin apa? Titik simpulnya sama. Gitu. Yang berubah cuma H-nya doang kan? Cuma berubah cuma ini apa dihilangin satu dulu kan? Nah. Oke.
Jadi untuk apa membentuk spanning tree itu begitu apa dari graf yang biasa, terus dia grafnya nggak apa sih cuma dihapus doang edge-nya kan, jadi tree kan. Nah kalau spanning tree itu adalah edge yang apa dari pohon itu grafnya apa sih bentuknya tetap sama gitu, jadi dia nggak berubah bentuk, misalnya apa ya dari misalnya begini nih 1, 2, 3. Misalnya begini 1, 2, 3. Nah tiba-tiba jadi bentuknya jadi begini, jadi begini gitu. Dia kalau tree itu nggak apa spanning tree itu nggak begitu. Coba deh contoh yang awal banget deh. Coba nggak biar jelas. Contoh spanning tree yang awal. Nah ini nih. Stop. Lanjut. Spanning tree apa tadi? Yang mana? Gue juga lupa. Awal. Maju terus. Ayo dikit lagi. Maju. Ayo terus. Ayo terus kiri dikit lagi. Off. Udah. Jadi di sini, ya bentuknya sama kan? Sama. Dia nggak berubah bentuk, coy. Ya, jadi dia tetap apa? Tetap begini gitu. Dia nggak berubah bentuk ya, kalau spanning tree gitu. Dia pokoknya apa? Menyebar lewat yang udah dibikin. Nggak berubah bentuk. Gitu. Misal tadi bentuknya A, tiba-tiba jadi B gitu. Enggak, spanning tree nggak begitu ya konsepnya ya. Oke? Gitu. Pokoknya dia mengikuti alur yang sebelumnya. Jadi misalnya lu pegang ini, terus lu lempar ke sini, dia apa bentuknya menyerupai sama kan? Masih bisa. Masih bisa. Pokoknya begitu. Oke, paham ya? Lanjut. Yang tadi gua Lanjut lagi. Oke, ini kayak berantakan banget. Bosan ya. Udah ganti yang baru. Ini boleh. Oke. Oke, kita lagi ya. Santai. Masih banyak kok. Oke. Kita mulai dari awal lagi ya. Kita tadi udah mengetahui konsep ya. Siap, kita bisa dari rumah. Jangan dari rumah deh, ikutin aja deh. Jika kamu mempunyai weight graph, punya bobot graph ya, graph bukan pohon. Untuk mendapatkan spanning tree yang berbeda. Ini contohnya nih, ya. Di sini ada apa? Udah kebentuk spanning tree ini, spanning tree ini. Dia bentuknya sama kan kotak kan? Iya. Ini kotak yang ini sini hilang gitu. Tapi dia tetap membentuk kotak gitu. Ini juga ya. Sekarang masalahnya, bisakah kita menemukan pohon yang apa? Pohon yang minimum, yang paling pendek gitu ya? Gitu, yang paling pendek. Jadi misalnya gue pengen A ke Z, tapi cukup satu langkah aja. Atau misalnya cukup jalan yang paling kecil gitu. Itu bukan langkah deh. Yang paling bobotnya apa sih? Paling kecil ya? Pokoknya gitu. Oke. Iya, bisa aja ya, berarti ya. Dengan melakukan semua kemungkinan, ya misalnya kita bikin kemungkinan kayak gini nih, salah satu, capek nggak? Capek kan? Nah, makanya ada namanya itu algoritmanya, ada cara sederhananya. Apakah itu? Adalah algoritma Prien dan algoritma Kruskal. Jadi ini adalah algoritma untuk menemukan pohon minimum. Jadi pohon minimum itu apa? Pohon minimum itu kayak gini. Bisa dari sini. Bisa dari 1 pengen ke 4 gitu ya. Dia harus ke mana aja sih? Gitu. Kalau ini adalah kemungkinan aja, kemungkinan. Misalnya gue pengen lewat sini ya, lewat rumah Hanif, terus lewat rumah Riki, terus belum ke kampus gitu kan? Terus bisa nggak kemungkinan lain? Bisa kan? Bisa gue dari rumah gue pengen ke kampus dulu deh. Langsung ya. Potong. Langsung ke kampus gitu, misalnya begitu. Pokoknya begitu ya. Ini adalah contohnya. Oke, kayaknya lanjut aja kali ya. Lanjut ya. Lanjut. Oke, tinggal ikut ya. Ini adalah contoh. Bisa kita gambar dulu. Satu, ini ya. Kita gambar dulu. Contoh aja ya. Bagaimana
bisa bisa bentuk kayak gini gitu. Bentar ya. 7 18 12 3 2 ini berapa? 16 ya? Ini 28 10 25 Oke, lengkap ya. Ini adalah contoh graf ya. Masih dalam bentuk graf. Jadi spelling tree ini adalah apa ya? Untuk jalan apa sih yang terdekat ya? Yang bobotnya paling rendah gitu, mencari bobot yang paling rendah dari setiap ini, setiap jalan ini. Maksudnya bobot itu apa? Ya, bobot itu gimana ya? Nah, ini ada cost ya, cost. Maksudnya gimana ya? Misalnya gue pengen dari satu, bukan dari gitu deh, bukan dari mana aja, tapi bisa dari mana aja gitu. Misal gue pengen dari 2 ke 5 gitu. Terus gue pengen dari ini 1 ke 4 gitu. Tanpa apa ya? Gue bikin algoritma tapi semua bisa kepake gitu. Dari sini bisa gitu, semua bisa pakai gitu. Oke, kita lanjut gini aja ya. Misal satu ini apa ya? Rumah gitu ya. Misal gue pengen apa ya? Enggak nih, nggak jadi deh. Hah? 72? Mana? Oh ini ya, sorry 14 ya. Sampai ya. Oke. Pertama itu apa? Cari sisi bobot yang paling rendah, tapi pastikan harus selalu terhubung. Harus selalu terhubung tuh kayak gimana? Jadi kita bikin dulu ya. Bobot yang paling rendah di sini berapa? Bobot yang paling rendah? 14 10 14? Yakin? 10 ya. 10 ya, ada 10 ya. Jadi kita gambar dulu coy. Gambar dulu namanya 16 ya. Karena dia yang paling bobotnya paling rendah kan? Kecil ya. Nah, kita gambar dulu. Ini adalah algoritma prim ya. Prim apa tuh? Ada yang bisa jawab? Ini apa 6 ya? Iya. 10. Prim. Oke. Terus yang lebih gede daripada 10 berapa? Ada berapa? 12. Gak bisa, kenapa? Membentuk apa? Membentuk apa? Jawab aja. Membentuk pohon. Betul, ya. Karena kalau tiba-tiba dari sini ke sini, dia gak akan membentuk pohon. Maksudnya tidak mempertahankan bentuk pohon. Nah, jadi kita harus apa? Jadi kita harus dari sini coy, yang dari sebelah bobotnya. Di sebelahnya ada berapa nih yang paling kecil? Ini sih berapa sih? 28 ya? 28. Lebih kecil mana? 28 atau 25? 25. Berarti kita tulis yang 25. Oke. 25. Enggak gitu ya? Nah, oke. Terus lanjut 24 atau 22? mata pola. 24 atau 22? 22. Kenapa? Kenapa? Bobotnya lebih kecil. Oke, kalau prim itu pertama dia mencari bobot yang paling rendah dulu. Bobot yang paling rendah. Tapi kita gambarnya harus selalu terhubung gitu ya. Tuh, dia terhubung kan? Terhubung kan? Oke. Terus jangan tiba-tiba ambil 3 4 gitu loh. Maksudnya apa? Rusak. Maksudnya apa? Karena dia tidak apa ya? Kalau print itu dia harus mempertahankan bentuk pohon, gitu. Nggak boleh tiba-tiba nyungsep ke sini. Jangan tiba-tiba ambil 34 habis dari bobot 10. Lama kerjakan itu bentuk tree-nya. Gitu ya. Nah, lalu pilih selanjutnya di sebelahnya, gitu. Makanya tadi kita pilih sebelahnya kan ya? Sebelahnya ada berapa? Yang paling kecil di antara bobot 10 ini ada 24 sama? Mana yang paling kecil? 25. Jadi kita ambilnya 25 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sini bawahnya berapa tadi? 22. Oke. Karena di sini berapa? 24 ya, lebih gede ya. Jadi kita nggak pilih ya. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi. Selanjutnya ada berapa? Pilihan berapa?
12 sama 18. Sini aja deh, nggak boleh jelek. Pilih yang mana? 12, karena lebih kecil dari 18. Oke. Kenapa nggak dua-dua? Kenapa nggak dua-dua? Kemudian. Karena udah ya, sama karena kegedean juga, ya, gitu kan ya. Ada dua alasan ini. Jadi kita bikin lagi di sebelahnya berapa? 12 ya? 12. Oke. Terus sini berapa? 3 ya? Yang ketiga dia ya? 3. Terus lanjut, di 3 ini sebenarnya apa sih 3 ini? 16 doang ya? Nggak ada pilihan aja ya? Kalau dia kesini kenapa? Nggak boleh? Lah mundur lagi nanti. Karena mundur lagi? Nggak boleh ya gitu ya? Oke, nggak boleh. Oke, jadi kita ke 2 ya? Ke 2, oke. Terus ke 7 ya? Ke 7. Gara-gara ada ini nih. Itu tadi di berapa? Di 2 ya? Di 2 sebenarnya ada berapa? Ada 14 sama 28. 14 sama 28. Mana yang lebih kecil? 14. Berarti kita gambar yang 7. Ya. Ya. Gini aja atau udah? Gini aja. Kenapa nggak lanjut? Kenapa nggak lanjut? Kenapa? Tidak sama? Karena vertexnya sudah kubung semua. Kalau apa? Beda, ini kan udah kubung semua kan ya? Sesuai dengan sifat pohon yang tadi, pohon tuh harus kubung. Gitu yang tadi Ricky jelasin. Makanya dia apa? Nggak boleh semuanya itu harus nyambung semuanya. Gitu. Jadi ini adalah pohon rentang minimumnya pakai algoritma Print. Kalau Print itu apa dulu? Tadi dia tetapnya apa dulu? Yang paling rendah ya. Makanya tadi berapa? 10. Lanjut. Dia tuh host yang selalu terhubung ya. Sebanyak berapa? 11 10. Yang paling kecil mana? 10. Yang paling kecil sebanyak sini. 25 kan? Berarti bentuknya ke 25 gitu kan ya. Terus antara 24 yang terhubungnya antara 24 dan 22 pilih yang mana? 22 karena lebih kecil. Pokoknya algoritma Print itu harus mencari yang terkecil. If A apa? If yang ini, if inisialisasinya kalau lebih gede jika temennya sebelahnya kalau yang paling kecil ya pilih yang paling kecil gitu. Kecil. Terus sampai semuanya vertex itu habis. Sampai semua sampai terkoneksi semuanya gitu. Terkoneksi semuanya gitu, vertexnya. Kalau vertexnya nggak terkoneksi semua, itu berarti belum selesai. Masih ada yang kurang gitu. Lalu nomor 2 apa? Selalu cek sebelahnya mana yang paling minimum, nah gitu ya. Dari 10 membanding 25 sama 28 gitu. Maka kasihnya ke 25 gitu ya. Kenapa? Oke. Jadi selalu inisialisasi dari bobot kecil. Lalu cari yang paling kecil lagi ya. Yang terhubung. Pokoknya begitu ya konsepnya ya. Lalu apa bedanya dengan algoritma crosscut? Apa bedanya? Ada yang tahu? Lanjut. Ini kosong nih. Kita akan lain. Oke, jadi kalau dalam crosscut ini sebenarnya sama aja, tapi dia beda coy. Beda dikit. Dia tetap masih yang paling terkecil ya. Coba dibaca dulu. Cari bobot yang paling rendah dalam graf. Berapa tadi? Dalam graf itu berapa? Kita lanjut aja deh. Kita bikin baru ya, bikin baru. Semoga waktu cukup ya. menit lagi ya. Oke, kita bikin yuk. Misal sini 1, 3 gitu ya. Yang mana dulu deh? 4 gitu ya. 1, 2, 3. Ini 2, ini 3.
Ini bobotnya berapa? Maunya berapa? 10. Yang 10 lagi lah. Yang lain? Goceng. 5. Terus ini berapa? 2. Terus kita gambar lagi. 4, 5. Terus 2. Satu. Satu ke sini, satu. 1 ya. Mau tambah lagi nggak? Udah, cukup. Oke, tambah lagi deh begini. 5. Udah nggak apa-apa ya. Di sini berapa? 5 ya. Berapa nih bobotnya? 7 ya. Oke, jadi kita akan kita tadi udah bikin graf ya. Ini sama ini. Nah, ini berapa? 8. 7 oke. Jadi kita akan cari minimum tree ya, cari minimum spanning tree. Tapi pakai algoritma tree, Kruskal ya. Kruskal. Jadi Kruskal ini, oke. Dari yang paling rendah dulu. Berapa yang paling rendah di sini? 1. Itu dari 0 balik kemana? 1 ke 3. Oke, mantap. Ada yang lebih kecil daripada 1 nggak? Nggak ada ya? Oke, jadi oke ya. Terus di yang notor hubung ini, mana lebih kecil lagi? 2. 2. Kenapa 2? Paling kecil. Jadi hubungnya sini ya. Gitu. Terus 2 ya? 2 nih 2. Ini 1 ya. Nah, gitu ya. Ini berapa tadi? 2 ya? Oke. Terus yang lebih gede daripada 2 apa? 3. Ada 3 nggak? 5. 5-nya ada 2. Nah, kalau di sini kita bisa pilihan coy. Lu antara mau dari 1 boleh, atau mau dari berapa sih? Dari 4, dari 3. Jadi ada pilihan coy. Lu kena dia sama apa setara gitu ya. Dia boleh lu pilih. Sebenarnya berlaku sama algoritma yang print juga sih, gitu. Jadi boleh pilih. Lu mau ke sini atau ke sini? Mau yang mana? 3 ke 4 aja. 3 ke 4. Ini ya. Oke, berarti sini ya. Ke 4. Nah, sini berapa? 5 ya. Ada yang lebih daripada 5? 7. 7 mana? 5 ke 3. Kita gambar ya. 5, 7. Lalu ada lagi yang lebih gede? 8. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Tahu nggak? Sirkuit. Oke? Betul. Jadi karena dia bentuk sirkuit ya, nggak boleh ya. Nggak boleh gitu ya. Jadi harus gimana? Udah. Coba lihat lagi. Bentar. Bentar, gue belum baca. Kita gini. Nah, lalu gua hubungkan, tapi jika menampilkan cycle ya, jika menemukan cycle kayak tadi, kalau ada cycle, nggak boleh ya. Pokoknya jangan dihubungkan kalau tiba-tiba ketemu cycle, gitu. Dan lanjut ke bobot selanjutnya. Sebenarnya Prius sama Kruskal kayaknya belum terbentuk tadi ya perbedaannya. Pokoknya kalau Kruskal itu nggak apa-apa kalau nggak terhubung. Gimana ya? Nggak apa-apa gitu. Misalnya sih satu kan, tiba-tiba di sini, loncat di situ, nggak apa-apa. Coba ke selanjutnya, ke sebelumnya. Nih, ke sebelumnya. Nih, sebentar, gue pengen jelasin sebentar. Ini penting gitu. Jadi bedanya Prim sama Kruskal itu, kalau Prim itu harus connect, ya, harus mempertahankan bentuk tree. Tapi kalau Kruskal, dia nggak apa-apa. Bisa dari 10 ke 12 nggak apa-apa. Oke? Ini misalnya dia tiba-tiba gini coy. 1, sini 6. Terus ini 10. Nah, boleh dia boleh langsung ke 12 coy. Gitu. Dia boleh langsung ke 12. Nah, perbedaannya di situ. Kalau print itu harus membentuk di sini coy. Di sini ya, gitu. Berarti ya. Berarti ya. Oke, jadi akan saya sampaikan ke moderator lagi kepada Ricky. Sekian presentasi dari kami. Untuk pertanyaan kita batasi dulu 3 orang. Ada mau bertanya? Satu orang. Satu orang bertanya.
Boleh lanjut. Mau di post berapa? Post. Nggak usah. Post aja. Mantik. Diri. ASM. Enggak, minum aja apa. Duduk aja. Duduk aja. Saya Samuel Yahya. Saya mau nanya. Tadi kayaknya ada yang dibilang untuk apa mencari jalan jaringan komputer yang terbaik. Itu maksudnya gimana ya? Terima kasih. Yang di materi yang mana tadi? Yang di slide lu kayaknya. Slide gua ya? Iya, yang routing. Routing. Oke. Ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Samuel. Maksud dari routing yang terbaik itu adalah bobotnya yang paling rendah. Jadi kalau misalnya di kabel itu kabel yang paling sedikit aja sih. Sudah puas? Ya. Perkenalkan, saya Valdo Maxwell. Saya mau kritik dan saran. Jadi mungkin satu-satu ya, mungkin dari PPT oke banget, lengkap, bagus, temanya juga. Terus yang kedua mungkin dari pemateri. Saya lihat pembagiannya lumayan agak nggak ini ya, Viko terlalu banyak menjelaskan, sedangkan yang lainnya kurang banget. Terus ada satu istilah overfitting. Jadi mungkin data-data tertentu itu kayak detailnya tuh terlalu banyak dan terlalu diulang-ulang, jadi kayak ada detail data tertentu yang kayak kurang banget. Contoh, Tiko kan tadi jelasin ini detail banget ya, diulang-ulang, tapi ada satu materi yang penting, yang gak kalah penting, yaitu apa, detailnya kurang. Contoh yang kayak tadi, in order, pre-order, post-order. Mungkin kalau misalnya orang-orang di sini yang gak pernah belajar sebelumnya, mungkin gak bakal tahu in order kayak gimana, pre-order gimana, dan itu sama sekali nggak dijelasin kan tadi. Dan untuk materi diulang-ulang itu oke, tapi kalau misalnya terlalu banyak diulangnya mungkin kurang gitu ya. Mungkin satu kata yang saya ingat sirkuit ya, mungkin sirkuit sering banget diulang gitu. Nah jadi mungkin untuk kedepannya kalau menjelaskan boleh, poinnya, detailnya oke, tapi jangan terlalu over. Segitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian presentasi kami pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.